Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Hulu Sungai Tengah Bapak Haji Aulia Oktaviandi STM Epkom. Yang kami hormati anggota Komite 4 DPD RI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banabaik. Yang kami hormati para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan para camat. Yang kami hormati Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, para pembakal se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta para hadirin yang berbahagia. Dan puji syukur kehadiran Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmatnya pada awal tahun Hijriah ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Selaku pemerintah daerah memberikan penghargaan setingginya atas perhatian dari Pak Anggota Komite 4 Bapak DPD Bapak Gusti Farid Hasan Aman. Kami juga memberikan apresiasi terhadap Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan yang telah secara, ini nggak bisa saya bilang secara politis, tapi memilih untuk memberikan perhatian terhadap kepala desa yang ada di lingkungan kabupaten ini agar tepat penggunaannya, tepat tujuannya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, saya akan membuat sebuah analogi bahwa berulang kali saya sampaikan kepada kepala desa ini, kita jangan sampai berpikir bekerja sebagai orang yang kontrak 6 tahun. Apa bedanya orang kontrak 6 tahun dan Anda pembakal yang dipilih untuk 6 tahun? Bedanya jelas. Anda para kepala desa memikirkan membuat fondasi baik secara ekonomi, baik secara pembangunan sumber daya manusianya, bagaimana masyarakat Anda ke depannya bisa semakin maju. Kalau Anda hanya punya pola pikir tahun ini kita ngerjain ini, tahun ini kita dapat segini, maka insya Allah hasil pembangunan itu tidak akan terlihat. Kami berulang kali mengingatkan bahwa kita harus membuat pembangunan kita yang pembangunan yang berkelanjutan. Arahan Pak Jokowi itu ada 18 pilar Sustainable Development Goals yang harus kita capai. Yang harus kita capai dalam setiap serupiah yang kita spending, rupiah yang tiap kita keluarkan agar bisa membangun manusia yang ada di desa-desa pian.
nyatakan dibuka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap insan pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyadari satu, bahwa kolaborasi pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dan pengawasan keuangan dan pembangunan desa yang baik. Dua, bahwa pembangunan di desa harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Tiga, bahwa roda perekonomian di desa harus dipercepat dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Empat, bahwa keunggulan serta potensi desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel melalui satu, perumusan perencanaan pembangunan desa yang efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian desa serta mengembangkan potensi desa. Dua, percepatan pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa atau Siskudes online. Tiga, perencanaan pengawasan keuangan dan pembangunan desa berbasis risiko. Empat, percepatan pengawasan keuangan dan pembangunan desa melalui sistem pengawasan keuangan desa atau Siswaskudes. Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selesai.
1. 3, 2, 1. Berbahagia sekali saya bisa hadir di sini dalam suatu momen yang sangat penting dan boleh dikatakan menjadi perhatian utama dari Bapak Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu, bahwa memerintahkan menginstruksikan kepada jaksa untuk benar-benar melaksanakan program Jaga Desa, singkatannya Jaksa Garda Desa. Nah, artinya benar-benar kita memiliki suatu tanggung jawab yang diamanahkan oleh pimpinan kami untuk benar-benar mendampingi bapak-bapak kepala desa ini agar sukses melaksanakan program-program di desa dan pemerintah di kabupaten, khususnya di Hulu Sungai Tengah ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, slide akan secara singkat saja akan saya sampaikan. Terus ini tidak banyak hal yang, kalau perkenalan sudah cukup sering lah ya saya hadir di sini, karena 2 hari yang lalu alhamdulillah Pak, kita baru menyelenggarakan acara MOU Pak dengan 161 desa ini dalam hal memberikan bantuan keperdataan hukum, litigasi dan sebagainya, untuk kita memberikan kenyamanan kepada pemerintah desa ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan mungkin khusus kepada Pak Kepala Perwakilan BPKP juga kami apresiasi karena kita kedatangan ditunjuk sebagai salah satu tempat yang mendapatkan workshop acara ini. Ini yang sangat penting, luar biasa, karena dari sinilah Bapak dan Ibu sekalian akan bisa memahami dan terang di dalam melaksanakan program-program yang ada di desa dalam melaksanakan pembangunan. Juga saya cukup ada ikatan yang cukup dalam juga Pak dengan BPKP, karena selain saya pernah dididik oleh Pusdiklat BPKP tentang bidang auditor anggota tim, saya pernah alumnus dari sana BPKP, dan kebetulan waktu saya bertugas di Kemenko Polhukam saya menangani pengembalian BLBI. Kebetulan pimpinan saya juga dari BPKP Pak, Bu Deputi Investigasi Bu Anusari. Jadi luar biasa ilmu-ilmu dari BPKP ini yang bisa kita manfaatkan, kita serap untuk bapak-bapak bisa lebih memahami bagaimana cara kita nantinya akan menggunakan atau mengelola dana desa atau keuangan di desa ini. Secara umum ada juga perkembangan yang ada dinamika di kejaksaan adalah MOU antara kejaksaan dengan Kementerian Desa, dan juga ada ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Jaminal dengan Kementerian Desa, yang pada intinya untuk bagaimana jaksa bisa lebih aktif mendampingi bapak-bapak yang ada di desa ini untuk serasa nyaman dari aspek hukumnya, tentunya pemahamannya dalam melaksanakan program-program agar tidak terjadi keraguan, tidak terjadi was-was, sehingga akhirnya program-program bisa tidak terlaksana. Next. Ini secara umum sumber asas saya rasa nanti bapak-bapak bisa baca sambil jalan. Selanjutnya tentang keuangan desa, alokasi dana keuangannya ini mungkin secara teknis akan disampaikan juga oleh para narasumber yang lain. Selanjutnya ini program. Saya hanya ingin next terus. Nah ini ada beberapa hal yang menjadi lingkup perhatian yang harus kami lakukan secara ekstra. Pengawasannya adalah ketika kami dihadapkan kepada 2 persoalan utama kelompok ini. Yang pertama, terjadi maladministrasi dalam pengelolaan administrasi. 2, lalai dalam tahap perencanaannya, dalam menyusun laporannya, bertanggung jawabnya juga seperti itu. Terus spesifikasi pekerjaan, bahkan menyusun estimasi biaya. Ini pernah juga Pak, Bapak Rudi dengan Pak Gusti yang saya alami di sini ketika suatu desa akan membangun gedung serbaguna misalnya. Itu perencanaannya kurang yang seperti yang kita inginkan atau kita harapkan, sehingga ini menjadi problematik. Tanah luasnya misalnya 10 kali 15 meter untuk membangun gedung, tapi seakan-akan gedungnya itu dibuatnya tanahnya ukuran 15 kali 30 meter. Sempat saya berpikir jangan-jangan ini markup. Enggak juga ternyata Pak. Ternyata karena apa? Tidak diukur. Nah yang seperti itulah
kita sering menemukan. Akan berbeda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah merupakan suatu rangkaian tindakan-tindakan yang sudah mengarah kepada terjadinya penyimpangan hukum dan apalagi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah apabila terjadi duplikasi anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, pungutan atau potongan dana desa oleh oknum pejabat, markup ataupun kegiatan fiktif. Nah, kita temui di berbagai tempat. Yang kedua, peran kepala desa perangkat ini saya rasa selanjutnya saja. Demikian juga pengelolaan. Lanjut, saya ingin tentang modus korupsi. Kenapa ini perlukan RAPBDS yang tidak mengacu pada Permendes? Ini menjadi persoalan yang dikarenakan dengan persoalan melawan hukum, melanggar hukum. Pembuatan RAB yang tidak profesional, markup, tidak melakukan survei, musrembang, tidak menentukan kegiatan, hanya bersifat formalitas saja. Ini kita perencanaan. Pentingnya kita sungguh-sungguh di awal melaksanakan kegiatan perencanaan yang baik, yang mengatur bahwa apabila uang negara 1% pun itu hilang tidak sesuai peruntukannya, itu korupsi. Meskipun bapak dan ibu tidak menikmati langsung. Kenapa kalimatnya? Barang siapa melawan hukum. Nah, melawan hukum ini misalnya pengelola keuangan tidak sesuai dengan peraturan Permendes, peraturan Menteri Keuangan ataupun undang-undang keuangan negara. Terus melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Tapi ketika diputuskan akan melaksanakan suatu program, mohon agar benar-benar dilaksanakan dan masyarakat diberikan pemahaman yang maksimal bahwa kita akan mencapai tujuan apa dengan program ini, sehingga ada rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung program-program yang Bapak lakukan. Next. Bapak-bapak kepala desa itu dengan kejaksaan sudah sangat intensif melalui pembinanya itu yang duduk di sana Bu Kasipidum. Beliau yang setiap bulan rutin melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan para pembekal. Dan fungsi ini akan kita tingkatkan terus, bukan saja menyangkut masalah penghentian penuntutan masalah-masalah pidana, tetapi akan kita tingkatkan dengan program jaga desa. Sepakat nggih? Jadi di sini dibuka juga forum komunikasi di mana para pembekal bisa bertanya kepada kami melalui Kasipidum, nantinya akan didiskusikan kepada kasih teknis yang terkait, misalnya kasih intel di dalam memberikan pendapat ataupun saran-saran ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau keraguan ketika akan melaksanakan pengelolaan keuangan di desa ini. Selain itu juga kami membuka di rumah RJ ini bukan cuma persoalannya bapak-bapak perangkat, tetapi warga masyarakatnya. Kalau ada masyarakat misalnya kesulitan persoalan-persoalan keperdataan, masalah waris, sengketa jual beli, pensertifikatan tanah, bisa Bapak tampung yang kemudian sama Bapak ditanyakan kepada kami dalam melalui forum rumah restoratif justice itu. Sehingga akhirnya nanti masyarakat merasa terlayani persoalan-persoalannya. Dan luar biasa, jadi dengan konsep seperti ini bapak-bapak para pembekal ini bagaimanapun juga kita dituntut untuk benar-benar bisa mengatasi semua persoalan. Ini luar biasa. Ini jangan menjadikan rasa rendah diri dari bapak-bapak, justru semakin pede. Tenang, bapak-bapak tidak sendirian. Di sini ada BPKP, ada dari DPD sendiri turun, dari balai, dari KPKNL ataupun dari kami sendiri, dari kejaksaan dan instansi lain. Kita lebih memprioritaskan kepada upaya pencegahan daripada penindakan terhadap program-program pengelolaan keuangan desa. Demikian, mungkin nanti diskusinya akan makin berkembang dalam forum tanya jawab. Mohon maaf waktunya mungkin melebihi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami minta berhadiah kepada Bapak Ibu Pembatal yang kebetulan sudah pulang, bisa kembali ke ruangan sebentar. Bapak Ibu, karena acara kita Selanjutnya penyerahan cenderamata. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Karantina dan Transmigrasi. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari BPKP. Selanjutnya penyerahan cenderamata Oke. pada hari ini, semoga memberikan manfaat dan membawa keberkahan bagi pemilih mata yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Acara kami akhiri dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Potensi desa untuk meningkatkan pendapatan. Jadi sebenarnya kalau ditingkatkan pariwisatanya mereka punya potensi meningkatkan uang sekitar 3 miliar. Nah, ini karena tidak ada yang punya desa, itu jadi desa tidak bisa mengembangkan pariwisatanya. Juga dengan di ASS misalnya, itu sudah ada mulai dari di desa atau di daerah lain di Jawa. Jadi kita mendorong, kita minta supaya desa di AST karena dia punya potensi pariwisata yang bagus, ya harus punya usaha terkait pariwisata. Nah, kebetulan tadi dari Balai Pelatihan yang punya Kemendes juga punya program pelatihan untuk pengembangan desa wisata. Kita mau sinergikan antara desa dengan balai tadi. Di tahun ini kita tidak mendengar kasus korupsi lagi di desa-desa kan di ST. Kemudian Pak Bupati sudah mempelatihan 3 kali kepada para pembakar. Karena pembakar itu kan tidak paham tentang administrasi. Nah, supaya dia tidak mudah ditipu gitu ya oleh pengelola. Jadi dia terhadap dalam desa gitu yang menggunakan dia terkaitkan memang dia punya tanggung jawab. Jadi sudah satu sisi pelatihan sudah dilakukan, kemudian bagaimana mereka mengerti administrasi gitu ya. Artinya sekarang bagaimana mengembangkan bonus-bonus tadi. Karena kalau bonusnya tidak dikembangkan, tidak mungkin perekonomian desanya berkembang. Nah, kalau perekonomian desanya tidak berkembang, maka tingkat kemiskinannya masih tetap akan tinggi di AST ini. Di 2023 itu kita minta supaya fokus bersama. Tadi mereka memang harus lebih banyak diberikan pelatihan. Karena jangan sampai mereka ditangkap jadi kasus hukum karena ketidaktahuan. Karena kebanyakan kita lihat karena ketidakpahaman. Jadi tiba-tiba dipakai saja uangnya. Terus udah belakangan tadi Pak Kajari bilang ya dipalsu-palsukan. Jika dipalsukan ya jadi kasus. Itu yang kita mau fokuskan kepada anak lembaga ini. Musingkan lah dengan usaha para selama itu aku sama jadi tadi Pak Kalan juga bilang bahwa masa mengelola satu miliar sama dengan 20 miliar sama kan khusus main jadi aspirasi untuk resi tetap tadi operasional mereka 3% terlalu kecil tapi sangat bisa ada dana desa 1 miliar per desa mudah-mudahan karena kami melihat masih banyak sisi uangnya mudah-mudahan kami kita doakan saja kita semua bisa Aku kan mau wawancara kan? Kita klik semua aja.